Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farujudha Yunianto, biasa dipanggil dengan Yuda. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Mbak Marsha ya. Mbak Marsha ini adalah sebuah boneka yang akan saya jadikan sebagai probandus ya. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Apgar Score atau penilaian Apgar Score pada bayi baru lahir. Pemeriksaan Apgar Score itu sendiri dilakukan oleh dokter dan juga bidan yang berada baik yang kerja di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun di klinik kesehatan yang menangani persalinan pada bayi baru lahir, baik itu persalinan secara normal maupun persalinan secara seksio sesar ataupun melalui operasi sesar. Nah, tes Apgar Score atau pemeriksaan Apgar adalah pemeriksaan yang dilakukan pada saat bayi baru lahir yang biasanya dilakukan pada menit pertama dan menit kelima dengan tujuan supaya untuk menentukan bayi baru lahir tersebut sehat dan bugar. Semakin tinggi nilai Apgar Score, maka semakin baik dan sehat pula kondisi bayi tersebut. Nilai Apgar Score mempunyai 3 kategori sesuai dengan patokan tabel Apgar Score, yaitu 0 sampai 3 merupakan derajat di mana bayi tersebut mengalami asfiksia berat. Kemudian penilaian atau skor di antara rentang 4 sampai dengan 6 merupakan kondisi asfiksia ringan sampai dengan asfiksia sedang. Kemudian dengan kondisi penilaian Apgar Score antara nilai 7 sampai dengan 10 merupakan kondisi di mana bayi sangatlah bagus. Itulah tujuan dari penilaian Apgar Score ini. Dalam video ini nanti kita akan membahas satu persatu pada tabel Apgar Score, di mana untuk menentukan kriteria bayi tersebut nilai Apgarnya bagus ataukah tidak. Sebelum kita menjelaskan penilaian tabel Apgar Score, jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk ketik komentar di bawah ini. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membawa tabel Apgar Score, di mana tabel tersebut ini yang saya bawa hampir sama dengan pemeriksaan Apgar Score yang mungkin teman-teman pernah lakukan di puskesmas maupun di rumah sakit ataupun di klinik persalinan. Baik, kita akan bahas ya teman-teman. Baiklah teman-temanku, berikut adalah tabel pemeriksaan atau penilaian Apgar Score pada bayi baru lahir. Di antaranya, tanda-tanda yang harus diperhatikan pada penilaian Apgar Score ini meliputi 5 kategori. Di antaranya yang pertama adalah warna kulit atau appearance. Yang kedua adalah frekuensi denyut jantung. Yang ketiga adalah iritabilitas refleks. Yang keempat adalah tonus otot. Yang kelima adalah usaha bernafas. Dari kelima ini, kelima-limanya mempunyai derajat penilaian. Di antaranya, derajat 0 atau nilai 0, nilai 1, dan nilai 2. Di mana dari beberapa tabel ini ada kategorinya, di mana untuk warna kulit ya teman-teman, yang pertama, warna kulit bila mana pada bayi baru lahir warna kulitnya biru, pucat, atau cyanosis, maka nilai Apgar Score untuk warna kulit bayi tersebut adalah 0. Kemudian, bila mana warna kulit itu berwarna badannya merah jambu atau pink, namun ekstremitasnya biru, atau mungkin kepala atau kulit kepalanya biru dan cyanosis, maka penilaiannya atau nilainya 1 untuk warna kulit. Kemudian, bila mana seluruh badan atau tubuh bayi baru lahir semuanya warnanya pink tanpa ada pucat sama sekali, maka nilainya 2 untuk kategori warna kulit. Ya. Kemudian, dari warna kulit, kita menuju ke frekuensi denyut jantung, di mana bila mana pada saat bayi baru lahir, saat pemeriksaan nadi ternyata tidak ada, maka kategori nilai untuk frekuensi denyut jantung adalah 0. Kemudian, apabila mana pemeriksaan nadinya ternyata kurang dari 100, misalkan 60 kali per menit, 90 kali per menit, atau 75 kali per menit, maka untuk frekuensi denyut jantungnya, kategorinya nilainya 1. Kemudian, bila mana derajat atau frekuensi denyut jantung pada bayi baru lahirnya lebih dari 100, misalkan 130, 112, 120, maka nilainya adalah 2 untuk denyut jantung. Dari denyut jantung, kita langsung ke iritabilitas refleks, di mana bila mana bayi baru lahir, saat lahir tidak ada respon sama sekali, baik itu di refleks sentil, kemudian dilakukan pemeriksaan lain ternyata tidak ada respon, tidak ada tanda-tanda pergerakan, maka nilainya adalah 0. Ya. Saat dirangsang nyeri ternyata nggak respon, nilainya 0. Kemudian pada saat dirangsang itu hanya meringis dan tidak menangis, hanya meringis saja, itu nilainya 1 untuk iritabilitas refleks.
Kemudian bila mana pada saat bayi baru lahir ternyata nangis spontan, atau mungkin sebelumnya belum menangis tapi saat dirangsang nyeri ternyata menangis kuat, nah maka iritabilitas refleksnya nilainya 2. Dari iritabilitas refleks kita menuju ke tonus otot, di mana pada saat bayi baru lahirnya hanya mengalami fleksi atau kaki atau salah satu ekstremitasnya baik tangan ataupun kakinya itu hanya menekuk satu, atau mungkin hanya lurus-lurus saja, dan tidak ada tanda-tanda yang lain, nilainya adalah 0. Kemudian, bila mana pada saat lahir ternyata ekstremitasnya sedikit fleksi, entah itu menekuk atau mungkin gerak sedikit, maka nilainya 1. Bila mana pada saat lahir ternyata gerakannya aktif, atau mungkin saat dirangsang nyeri ternyata tiba-tiba bergerak aktif, baik itu tangan, kaki, ataupun anggota badan yang lain, maka nilai untuk tonus ototnya adalah 2. Dari tonus otot, kita menuju ke usaha bernafas, atau respiration, di mana bila mana bayi baru lahir, tidak menunjukkan tanda-tanda pernafasan dada atau pernafasan perut, hanya diam saja, otomatis nilai untuk usaha bernafasnya adalah 0. Ya. Kemudian, bila mana usaha bernafas dari bayi itu hanya pelan dan tidak teratur, bisa jadi bradikardi, dari denyut jantung ini juga bisa berpengaruh, maka nilainya adalah 1. Kemudian, bila mana bayi baru lahirnya saat bernafas sangat baik dan menangis dengan kencang, otomatis nilai untuk respirator juga 2. Bagus sekali. Nah, setelah menentukan nilai dari masing-masing aspek di atas, perolehan nilai kemudian dijumlahkan dan menghasilkan angka 0 sampai dengan 10. Sesuai dengan keterangan ini, nilai antara 0 sampai dengan 10 yang paling tinggi. Hasilnya menentukan nilai interprestasi dari Apgar Score itu sendiri. Dari semua ini ya. Nilai di atas 7 sampai dengan 10 ini sudah saya ulangi lagi, bayi normal atau bayi dalam kondisi sempurna. Sedangkan nilai antara 4 sampai dengan 6 berarti bayi kurang sehat dan memerlukan bantuan pernafasan. Sedangkan nilai di bawah 5 itu bisa 0 sampai dengan 3 ini berarti mengindikasikan bayi membutuhkan pertolongan karena kesulitan bernafas akibat kekurangan oksigen. Bayi yang mendapatkan nilai sempurna yaitu 7 sampai dengan 10 ini tidak membutuhkan perawatan medis sebab tubuh bayi tersebut sudah bisa merespon lingkungan sekitar di luar rahim dengan sendirinya. Sedangkan pada bayi dengan nilai rendah 4 hingga 6 misalnya, mereka memerlukan bantuan pernafasan untuk membantu menstabilkan kondisinya. Biasanya bantuan tersebut berupa penyedotan saluran udara atau suction serta pemberian oksigen. Dengan begitu, bayi bisa bernafas lebih dalam sehingga Apgar Score bisa berada di angka sempurna. Jika masalah bukan terletak di bagian pernafasannya, tim medis terkait akan melakukan tindakan agar fungsi organ bisa berjalan optimal. Untuk menurunkan resiko terjadinya kondisi yang tidak diinginkan, ibu bisa melakukan pemeriksaan rutin selama masa kehamilan. Di samping itu, ibu juga bisa menunjang kesehatan tubuh dan janin dengan konsumsi vitamin yang dibutuhkan. Bila mana ada pertanyaan, apa yang akan kita lakukan pada kondisi bayi dengan beberapa penilaian Apgar Score yang telah ditentukan tadi? Dari ketiga derajat yang sudah kita sebutkan sebelumnya, 0 sampai dengan 3 merupakan asfiksia berat, 4 sampai dengan 6 merupakan asfiksia ringan sampai dengan asfiksia sedang. Kemudian nilai 7 sampai dengan 10 merupakan bayi sehat ataupun bayi normal. Termasuk nilai sempurna ya teman-teman. Kemudian tindakan yang akan kita lakukan bila mana pada pemeriksaan Apgar Score bayi atau bayi baru lahir, bila mana derajat 0 sampai dengan 3 atau termasuk asfiksia berat, tindakan yang harus kita lakukan bila mana kita di rumah sakit maupun di puskesmas ataupun di klinik persalinan, yang pertama adalah kita harus bebaskan jalan nafasnya dulu, yaitu harus kita lakukan suction untuk mengeluarkan cairan ataupun lendir yang masih tersisa di dalam saluran pernafasan si bayi. Kemudian setelah bersih kita lakukan suction, kita lakukan pemberian O2 atau oksigen. Kemudian yang ketiga kita berikan kehangatan, baik itu melalui dengan memberikan selimut ataupun dengan alat penghangat. Biasanya yang ada di situ kita lakukan, kita berikan kepada bayi baru lahir. Selain kehangatan, kita lakukan observasi pada denyut jantung, kemudian pernafasannya, kemudian warna kulitnya. Bila terjadi perdarahan, kita jangan lupa untuk berikan vitamin K dengan injeksi. Biasanya vitamin K diberikan secara intramuskular pada paha sebelah samping, baik itu kanan atau kiri ya, secara intramuskular. Kemudian pada derajat 4 sampai dengan 6, termasuk asfiksia ringan sampai dengan sedang, kita tetap sama seperti derajat yang asfiksia berat, yaitu kita lakukan suction dulu.
Kemudian setelah suction kita berikan oksigen. Kemudian setelah itu kita observasi pada pernafasannya, denyut jantungnya juga, warna kulitnya. Kemudian kita berikan kehangatan pada bayi. Untuk penilaian 7 sampai dengan 10 pada bayi normal, kita hanya memberikan kehangatan pada bayi. Setelah itu kita observasi denyut jantungnya, pernafasannya, warna kulitnya, kemudian sampai nilai Apgar menjadi sempurna. Ya, itu kita lakukan pada semua kategori. Karena tujuan kita adalah untuk menyelamatkan bayi agar nilainya mencapai sempurna. Demikian video yang kita paparkan pada hari ini tentang Apgar Score. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa teman-teman untuk klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk ketik komentar di kolom komentar ya. Saya, Yuda, dan juga Mbak Marsha untuk undur pamit. Assalamualaikum. Anjing kamu.